Jadi aku akhirnya bakal bercerita sama kalian pengalaman aku nge-apply Ausbildung mandiri dari Indonesia ke Jerman waktu itu 2022. Jadi setelah lulus SMA aku memutuskan ikut Ausbildung. Nah, yang pertama perlu dipersiapkan adalah tentunya harus ujian Gute minimal B1 pada waktu itu. Mungkin sampai sekarang ya masih B1 minimal. Dan bidang yang aku ambil kebetulan juga gastronomi, jadi butuhnya B1, level B1. Jadi yang pertama itu harus banget belajar Vorbereitung. Jadi singkat cerita aku itu ikut les bahasa doang sampai B1, terus nggak ikut Vorbereitung kelasnya di tempat itu, tapi aku belajar sendiri. Dan waktu itu lagi pandemi, jadi gue sempat tutup lama banget. Dan akhirnya aku ujian di bulan November 2021. Jadi November 2021 aku ujian. Nah, di situ puji Tuhannya sekali tes lulus semua modul, aku ujian di Bandung. Jadi Gote itu ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada juga di Bandung. Nah, aku ngambil yang di Bandung. Pokoknya ceritanya banyak drama juga waktu itu. Awalnya aku main di Jakarta, tapi Jakarta slow respon banget. Jadi aku ngambil yang di Bandung dan aku dapat kuota. Oke, next yang kedua harus banget udah prepare punya paspor. Jadi waktu itu aku juga baru buat paspor gara-gara mau ngurus dokumen gitu ya. Jadi aku baru ngurus paspor itu juga di bulan itu sebelum ujian deh. Ya, aku sebelum ujian itu aku udah ngurus paspor. Dan aku ngurus yang e-paspor. Aku lupa harganya berapa waktu itu ngurusnya. Pokoknya itu juga lagi pandemi dan agak dipersulit ya, lumayan. Mereka nanya untuk apa buat paspor gitu. Dan ya pokoknya kalau sebisa mungkin ya kita bilang aja untuk liburan gitu, biar nggak terlalu dipersulit juga. Dan yang ketiga, dokumen terjemahan. Nah, dokumen terjemahan aku itu waktu itu ngurus sendiri juga. Jadi tapi kedutaan itu punya website. Di situ kita bisa cari tahu siapa aja penerjemah tersumpah, list-listnya di situ ada. Dan aku ngekontakin penerjemah tersumpah karena aku sempat dengar isu waktu itu dibutuhin dokumen terjemahan. Jadi aku kontakin penerjemah tersumpah yang ada di list kedutaan pada waktu itu. Nah, itu durasinya untuk menerjemahin dokumen. Jadi orangnya itu di Jakarta, sedangkan aku tinggalnya di Batam gitu. Mereka sistemnya lewat email waktu itu. Jadi kita ngirim PDF dokumen kita. Aku nge-translatein waktu itu ijazah, akta, sama rapor kelas 12 semester 1-2. Nah, itu total biayanya kalau nggak salah 450.000. Itu udah sama stemnya penerjemah tersumpah dan dapat lumayan 3 rangkap setiap dokumen kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi aku durasinya nunggu 2 minggu gitu sampai akhirnya dikirim ke alamat aku dari Jakarta, dikirim ke alamat aku. Terus lanjut ke step nomor 4. Kita juga harus tahu syarat yang jurusan Ausbildung yang kita tuju itu mintanya apa. Jadi kayak ada yang mintanya memang butuh surat motivasi atau motivation letter. Terus dia minta lampirin CV, itu umum lah, hampir semua bad trip atau perusahaan yang dituju pasti mereka butuh CV. Dan juga terjemahan ijazah kita. Nah, disinilah pada saat nge-apply ijazah kita itu kepake gitu. Kalau waktu aku nge-apply, aku selalu ngelampirin ijazah terjemahan aku yang PDF-nya itu. Jadi setiap aku nge-apply,
aku selalu ngelampirin ijazah aku, Lebenslavku atau CV, terus surat motivasi juga. Nah, pada saat itu kan aku udah tahu nih aku lulus dan aku udah punya sertifikat Goethe. Sertifikat Goetheku juga aku lampirin ke Stella atau perusahaan yang kita tuju ini. Jadi kita lampirkan juga PDF Goethe sertifikatnya. Jadi mereka tahu kalau aku udah lulus B1, level B1, nilai aku segini, mereka udah tahu gitu. Terus udah itu aku butuh waktu ya untuk diterima sampai dapat panggilan wawancara. Jadi waktu itu aku ngelamar setiap hari. Sistem aku setiap hari itu, jadi setiap hari aku selalu ngesebar CV aku, CV, surat motivasi, dan dokumen-dokumen aku tuh setiap hari dalam kurun waktu hampir 2 bulan, dan akhirnya aku mulai dapat panggilan satu persatu wawancara via Skype. Ada yang kadang minta Zoom juga, ada yang kadang minta video call via WhatsApp, itu tergantung merekanya juga. Dan akhirnya aku di hampir hitungan 2 bulan ini dapat panggilan wawancara, dan itu aku dapat 2 panggilan. Waktunya agak-agak dekat dan aku milih salah satu. Aku memenuhi janji dua-duanya, tapi aku juga berkompromi di sini. Kita juga harus bisa negosiasi sama mereka, jadi kayak biar nggak bentrokan banget gitu kan waktunya. Dan pasti kita butuh persiapan untuk Vorstellungsgespräch atau wawancaranya ini. Nah, setelah itu kita bahas semuanya di wawancara itu, kayak tentang gaji, bruto netonya berapa gitu, terus tentang tempat tinggal, itu juga salah satu yang sangat penting ya. Apalagi kita bakal hidup di negara orang, apakah mereka menyediakan, terus gimana biayanya, apa potong dari gaji atau kita biaya pribadi, bayar sendiri lagi pribadi. Nah itu juga. Terus masalah makannya juga, apakah kita ditanggungkah, mereka yang menyediakan makan kita selama kerja atau gimana, itu juga kita bahas pada saat wawancara. Terus lanjut, langkah selanjutnya pas kita udah fix nih kontrak kita bakal diurus mereka, vertraknya sama perusahaan, oke. Dan itu 1 bulanan, itu butuh waktu 1 bulanan untuk mereka nyiapin vertrak kita, karena kita butuh vertrak untuk ngajuin visa kita dong. Nah, step selanjutnya ya tentu aja visa. Jadi pastiin waktu itu sistem kedutaan itu di 2022 waktu itu nggak tahu udah berubah atau gimana sekarang. Pokoknya mereka minta bentuk fisik asli. Jadi dari Jerman harus dikirim ke Indonesia. Nah, kita jadinya kompromi juga nih sama perusahaan, kayak boleh nggak bisa dikirim bentuk fisik kontraknya nih ke Indonesia, karena kedutaan minta bentuk fisiknya untuk kita tunjukin. Terus akhirnya mereka mereka bilang iya kami kirim. Jadi itu juga makan waktu, dan aku juga disambil-sambil apply visa. Waktu itu masih pakai waiting listnya 4 bulan. Jadi dalam sorry agak random ceritanya. Pokoknya waktu itu aku ingatnya, selagi aku nunggu hasil ujian aku ujian November, terus hasilnya keluar itu kan 1 bulan juga, itu Desember. Di November itu aku udah langsung nge-apply waiting list visa. Kenapa? Karena waiting listnya 4 bulan, jadi aku kayak mikir dalam 4 bulan ini biar aku langsung udah dapet di Maret. Jadi kayak Desember, Januari, Februari, Maret aku pengen dapet termin nih, dan dalam 4 bulannya aku harus sudah maksimalkan, aku harus udah keterima dan punya kontrak dong. Nah makanya aku tuh mulai dapat panggilan itu di Januari 2022 itu udah mulai dapat wawancara gitu. Dan akhirnya pada Februari, puji Tuhannya dokumen-dokumen itu udah komplit banget di aku, waktunya tepat semua, dia udah ngirim pos, aku udah terima.
dan aku udah prepare dan aku udah dapet termin atau janji temu di bulan 3. Di bulan Maret itu aku udah dapet terminnya dan aku harus ke Jakarta bawa dokumennya semuanya, ngurus visa gitu. Dan waktu itu juga pengalaman visa aku juga agak-agak gak mulus-mulus banget, emang semuanya udah lengkap, cuma ada satu, dan itu kejutannya juga masih dikasih waktu gitu sama petugasnya kayak untuk memenuhinya ya, kasih waktu 2 minggu. Itu dokumen IHK, mereka juga minta IHK bentuk asli, dan aku juga jadinya nge-email lagi sama perusahaan aku bilang aku butuh IHK Antrabo, atau itu kayak bukti kalau kita udah didaftarin di IHK itu kayak industri kamar dagangnya mengenai Ausbildung ini. Nah itu deh itu. Nah selesai itu visa aku nunggunya hampir sebulan juga, jadi agak lama di Jakarta ya, karena juga dia minta asuransi gitu. Aku urus lagi asuransi gitu, asuransi penting banget di Jerman ya. Nah abis itu aku kelar visa, udah kita beli tiket juga jauh-jauh hari. Nah karena kontrak aku kan mulainya 2022 Somar, jadi aku harus beli tiket itu pas waktu Somar dan itu harganya wow sekali. Jadi gitu aja dulu, nanti kurang lebihnya kalian bisa komen, mungkin ada yang kurang jelas. Pokoknya sekian dari aku, bye bye.